Falsely accused, was used, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta Bila Kreatif dimanapun kalian berada, masih bertemu kembali bersama Misterio. Dan kali ini kita akan sedikit membahas tentang sudut pandang sains mengenai bencana atau kecelakaan yang terjadi di laut atau di pantai, lebih tepatnya tentang gelombang laut seperti itu. Indonesia terkenal sebagai salah satu negara yang memiliki perairan sangat luas. Artinya, di Indonesia banyak terdapat pantai-pantai yang sudah dijadikan objek wisata maupun yang belum. Nah, untuk pantai-pantai yang sudah dijadikan objek wisata, tentunya kan banyak sekali wisatawan atau pengunjung yang datang. Dan faktanya lagi, di Indonesia lebih dari puluhan kasus terjadi kecelakaan atau kasus tenggelam atau kasus terseret arus pantai ketika mereka berwisata seperti itu. Nah, akhirnya dengan banyaknya kejadian itu membuat beberapa citra pantai atau laut yang tadinya menjadi objek wisata yang sangat ramai dan ya biasa saja, normal-normal saja, akhirnya memiliki image bahwa oh itu angker, oh itu seram. Salah satunya tersebutkan saja Pantai Selatan, terkenal dengan siapa? Ya teman-teman sudah tahu semua lah ya. Pasti nama beliau juga nggak asing di telinga kita. Oke, itu untuk Pantai Selatan. Nah, di sini kita akan coba bahas, Misteri akan coba bahas dari sisi atau dari sudut pandang sains, bukan dari sudut pandang mistis. Oke, nah sebelum masuk ke pembahasan utamanya, kita harus tahu dulu gelombang laut berdasarkan intensitasnya dan juga fungsinya atau akibat yang ditimbulkan setelah dia sampai di pantai itu dibagi menjadi dua. Yang pertama constructive wave atau gelombang yang membangun atau yang membentuk tepian-tepian pantai hingga sedemikian rupa. Sedangkan yang satu lagi adalah destructive wave atau yang menghancurkan atau yang membawa material-material, pasir maupun apapun itu yang ada di tepian pantai menuju ke tengah pantai. Itu. Nah, kemudian asalnya dari mana gelombang laut? Nah, gelombang laut pun menjadi dua, dibagi menjadi dua. Pokoknya yang pertama adalah gelombang permukaan, itu disebabkan oleh laju angin dengan intensitas dan dengan kecepatan yang beragam. Kemudian juga ada internal wave atau gelombang yang berasal dari dalam laut itu sendiri. Contohnya dari aktivitas vulkanik atau aktivitas tektonik seperti itu. Ketika ada gunung yang ada di bawah laut seperti itu, nah itulah yang menyebabkan internal wave. Di belakang kita sekarang sudah ada gambar topografi pantai kurang lebih ya. Pantai mana? Simpulkan sendiri. Yang jelas ini sebagai gambaran topografi bahwa ini pantai di Indonesia kurang lebih seperti ini. Nah, anggap saja gelombang yang sekarang kita bahas dalam kejadian ini adalah gelombang permukaan. Nah, jadi gelombang permukaan tadi berasal dari hembusan angin laut yang mengarah ke tepian pantai. Nah, jadi kita bisa gambarkan gelombangnya seperti ini, menghasilkan gerak gelombang seperti ini. Nah, seperti ini. Gelombang permukaan yang disebabkan hembusan angin datang dari luar, kemudian menghantam air, permukaan air laut, dan sisanya masih bisa menembus ke dalam permukaan air, sehingga yang memantul dari permukaan air laut akan menaikkan gelombang air seperti ini. Nah ini, tapi di bawah laut membentuk sebuah pusaran seperti ini, kurang lebih seperti ini. Yang makin lama makin kecil. Kemudian di sini juga sama, kurang lebih seperti itu. Oke, pertanyaannya, kenapa dia semakin ke bawah semakin kecil? Karena ketika dia semakin ke bawah, maka pusaran gelombang akan menghadapi tekanan hidrostatis yang semakin besar. Itu mengakibatkan gelombang yang terjadi itu semakin kecil.
seperti itu. Oke, lanjut lagi. Meskipun tadi kan terlihat gelombangnya di permukaan membentuk air seperti ini, memantulkan air seperti visualisasinya itu bisa kalian lihat seperti kalau orang ada yang surfing selancar kan ada yang besar, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi ketika gelombangnya naik dan ini kita perhatikan, ini untuk laju gelombang airnya atau gelombang lautnya akibat hembusan angin. Nah sekarang kenapa di sini Mister gambarkan ada 3 orang? Sebenarnya ini bukan 3 orang, melainkan ini adalah sebuah posisi di mana ketika kita bergerak atau berdiri di pantai dengan kondisi air di lutut kurang lebih atau di kaki, kemudian ini sudah masuk ke dada, kemudian ketika kita sudah di dalam air, posisi sudah tenggelam walaupun kaki masih berpijak di bawah pantai. Nah sekarang ini untuk posisi kita ketika ada di pantai. Kemudian di pantai ini isinya tidak mungkin tanah padatan, tidak selalu tanah padatan, melainkan terkadang ada pasir-pasir yang kasar, pasir halus, atau batu-batu, mungkin batu-batu besar yang ya kita nggak tahu letaknya seperti apa dan itu tidak tertata dengan baik, namanya di tepian pantai seperti itu ya. Nah sekarang kita pertemukan konsepnya. Ketika tadi gelombang air itu terus ke arah sini, akibat dari kemiringan pantai yang ada, yang harusnya ketika dia di bawah sini, ombak ini gelombangnya tereliminasi oleh tekanan hidrostatis, sedangkan di sini karena kedalamannya lebih rendah maka eliminasinya lebih kecil sehingga membuat gelombang ini masih tersisa besar. Nah, kalau kalian pernah mencoba ketika di pantai air itu kurang lebih setinggi dada, kemudian ada ombak yang datang, pasti terasa seperti seolah setelah didorong maju ke arah tepian kemudian kita ditarik mundur. Kenapa? Karena ini tadi putaran gelombangnya, putaran ombaknya seperti ini, dia terus memutar, terus berputar, terus sampai ke bawah. Nah, ketika seseorang terkena ombak yang cukup besar, maka dia bisa jadi terdorong. Kemudian karena pijakan kaki yang ada di pantai itu kurang padat atau karena tadi berisi pasir dan sebagainya, akhirnya dia terjatuh. Kemudian setelah terjatuh, mungkin bisa jadi ada batu yang di bawah sini di pantai, kemudian dia terjatuh, kepalanya terbentur, kemudian hilang kesadaran. Nah, kalau kita dalam kondisi sadar terseret arus yang besar ini tadi, mungkin sedikit banyak bisa bergerak, bisa memberikan pertanda. Tapi ketika dia terseret dan kemudian terjatuh, terkena batu tadi kepalanya, kemudian hilang kesadaran, maka yang terjadi adalah tubuh yang pingsan itu akan terseret terus karena gelombang ini tadi akan terseret terus ke tengah lautan. Makanya kadang di berita, bukan kadang ya, makanya sering terjadi di berita ketika ada yang tenggelam, mainnya berenangnya di pantai yang sebelah mana, kemudian jasadnya setelah meninggal diketemukan di jauh seperti itu kan. Itu karena bisa jadi seperti ini yang terjadi, ketika dia tertarik, terjatuh, kepalanya terbentur, hilang kesadaran, akhirnya yang terjadi adalah dia terseret arus ke tengah. Nah, tubuh kita ketika pingsan itu tetap bernafas dan kita tidak bisa mengatur pernapasannya. Jadi ketika kita pingsan, napas kita normal seperti biasa, tarik keluar sampai akhirnya air yang ada itu masuk ke paru-paru. Nah, kemudian setelah dia ada di sini, kita hapus dulu. Oke, kemudian setelah terseret, dia terjatuh ke sini
ini masih ada di dalam air, masih belum muncul ke permukaan. Lama-kelamaan karena banyak air yang masuk dalam tubuh, dia akan meninggal dunia atau mati. Kalau secara ya, dia akan meninggal dunia atau mati. Kemudian setelah dia kehilangan nyawanya, setelah tubuh manusia itu kehilangan nyawanya, maka dia semua organ tubuhnya atau sistem dalam organ tubuhnya tidak akan berjalan, hingga akhirnya timbul pertanyaan, kalau memang dia terseret ke dalam arus, kemudian massa jenis seseorang itu lebih besar daripada massa jenis air, sehingga harusnya semakin lama dia harusnya semakin ke bawah, tenggelam. Kemudian apa yang berperan dalam proses ini hingga akhirnya dalam seminggu kemudian dia sudah mengambang di permukaan. Dalam waktu sekian dia ada di sini dulu, ada di terapung di tengah-tengah. Kemudian maksudnya ada di tengah-tengah ya, karena massa jenis mengalami massa jenis yang sama dengan massa jenis air, sehingga dia mengapung di tengah-tengah. Kemudian ada di atas terapung, melayang. Jadi ketika awal terjatuh dia massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air, sehingga dia berada di bawah. Kemudian lama-kelamaan, setelah agak lama, maka dia akan berada di tengah-tengah atau melayang di dalam permukaan air, di dalam air, melayang di dalam air. Kemudian setelah lebih lama lagi dia akan berada di atas. Nah, yang berperan dalam proses ini adalah proses osmosis. Nah, proses osmosis sendiri adalah proses di mana zat pelarut atau zat cair yang konsentrasinya lebih rendah atau bisa disebut hipotonis itu meresap atau berpindah ke zat yang memiliki kerapatan lebih rapat atau hipertonis. Nah, jadi air yang notabene hipotonis kemudian akan meresap ke dalam pori-pori tubuh manusia yang semulanya adalah hipertonis. Lama-kelamaan masuknya zat cair ini akan memecah massa jenis tubuh manusia secara keseluruhan, yang akhirnya massa jenisnya menjadi sama, kemudian massa jenisnya menjadi lebih kecil seperti itu, akhirnya mengambang dan ditemukan. Ya, jadi mungkin ini gambarannya kenapa dan bagaimana. Ini tidak mutlak, tapi ini adalah analisis yang mungkin benar, mungkin salah, karena di alam ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi sebuah kejadian. Yang jelas dari sudut pandang ini kita bisa mengetahui bahwa terjadinya hal itu tidak selalu atau tidak mutlak dari sudut pandang sains maupun dari sudut pandang yang lain, kepercayaan lain seperti itu. Jadi kita boleh percaya tapi tidak untuk yang lebih-lebihkan gitu kan, karena banyak sudut pandang untuk kita belajar tentang hal ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait kejadian yang jadi kejadian di pantai yang akhirnya membuat kesan pantai ini angker, pantai ini serem, pantai ini ada penghuninya, ada di ini, ada mbah ini gitu ya. Jadi jangan takut, yang penting tetap jaga adab dan tetap berhati-hati ketika di tempat ini, karena tempat wisata seperti apapun tetap memiliki kemungkinan berbahaya jika kita teledor atau bahasa Jermannya itu sembrono. Nah itu ya, bahasa Jermannya itu sembrono kalau di tempat-tempat yang sepertinya asik gitu, tapi tetap pantai itu kemiringannya perhatikan, karena memang ada pantai yang miring seperti ini, semakin dalam, ada juga yang dari agak datar kemudian tiba-tiba langsung dalam seperti itu. Ya, sekali lagi mungkin ini pembahasan kita tentang bahayanya pantai ketika tidak hati-hati ya, mistis dan saintis gitu sudut pandangnya. Dan sekarang kita habis bahas ini dengan sudut pandang saintis. Oke, mungkin sekali lagi mungkin itu yang bisa Mister sampaikan. Lebih kurangnya Mister mohon maaf. Apa yang menjadi kekurangan atau koreksi dari apa yang Mister sampaikan bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa jika kalian menyukai video ini, like, share, dan juga subscribe. Itu yang penting.
penting untuk membangun channel Bila Kreatif tetap semakin di depan. Oke, itu ya. Sekali lagi terima kasih. Mr. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.